Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semua kita dalam perlindungan dan diberkati oleh Tuhan. Secara khusus muda-mudi Kristen dimanapun saudara berada. Haleluya, puji Tuhan. Pemuda hari ini adalah calon pemimpin ya generasi yang akan datang. Karena itu anak-anak muda harus mempersiapkan diri dengan baik, ya, cerdas rohani dan juga cerdas pengetahuan, juga ada keseimbangan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan, terutama muda-mudi Kristen, kembali kita belajar firman Tuhan melalui RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry, dengan topik pacaran muda-mudi Kristen. Di session yang kedua ini, kita akan melanjutkan bagaimana sesungguhnya muda-mudi dalam bergaul, terutama dalam pacaran. Hasilnya yang pertama, definisi pacaran secara sekuler dengan Kristen itu beda. Oke, kalau pacaran secara sekuler ataupun di luar orang Kristen, ya, yaitu ya pacaran itu hanya sekedar iseng-iseng, atau cocok, ya, atau cinta sesaat, atau hanya untuk hawa nafsu, gitu, dan yang lain sebagainya. Tentu dalam kekristenan tidak. Dalam kekristenan sekali lagi pacaran itu adalah masa persiapan menuju kepada pernikahan. Berarti sesuatu yang serius. Masa persiapan. Dalam persiapan itu disitulah bisa saling mengenal lebih dalam lagi pasangan masing-masing. Nah, mari kita teruskan supaya kita bisa membedakan pacaran yang ya, Alkitabiah ataupun pacaran sesuai dengan terang firman Tuhan, atau juga benar-benar menunjukkan bahwa pacaran itu adalah pacaran yang dituntun oleh Alkitab, dituntun oleh firman Tuhan. Baik, kita lanjutkan saudara kasih Tuhan. Saya sudah sampaikan ada 3 hal di sesi yang pertama, ya, pacaran muda-mudi Kristen. Silakan bagi yang belum mengikuti ataupun menonton, silakan di sesi yang pertama, ya. Sesi yang kedua ini saya akan melanjutkan pacaran itu ya bisa melalui proses peralihan. Ya, kita perhatikan proses peralihan dari yang keempat, proses peralihan dari ya activity center ke dialog center. Sekali lagi, dari activity center ke dialog center. Nah, mari kita perhatikan pacaran dari orang-orang non-Kristen itu, saudara kasih Tuhan, hampir selalu ya lebih fokusnya atau lebih seringnya itu ke activity center, ya. Activity center atau aktivitas yang menjadi pusatnya adalah aktivitas dalam masa-masa pacaran. Isi dan pusat dari pacaran tidak lain adalah hanya aktivitas. Misalnya apa? Misalnya sama-sama nonton, ya maunya jalan-jalan, duduk, sering berdampingan, bersamaan, cari tempat rekreasi, cari tempat makan, bahkan sampai kepada aktivitas yang disebut dengan ramah, ya, atau rajin, yaitu rajin apa? Rajin menjamah. Hati-hati, ya, hati-hati. Ya, ini sesuatu yang ya, bisa merusak si Tuhan kalau sampai rajin, tapi rajin menjamah, ya, hati-hati, ya. Nah, kemudian kita perhatikan sama si Tuhan, itulah sebabnya sekalipun sudah pacaran 10 tahun, tetap merupakan dua pribadi yang tidak saling mengenal satu sama lain. Karena apa? Hanya berfokus kepada aktivitas, ya. Nah, ini kurang baik, bahkan tidak baik, ya. Itu akan bisa bermasalah ketika masuk ke rumah tangga, ya. Nah, sedangkan pacaran orang-orang Kristen atau anak muda Kristen itu berbeda, harus berbeda. Nah, pacaran orang Kristen fokusnya kepada apa? Bukan aktivitas lagi,
ya, bukan kepada aktivitas, tapi pada dialog. Ya, pada dialog, yaitu interaksi antara dua pribadi yang seutuhnya atau secara utuh, sehingga hasilnya adalah suatu pengenalan pribadi benar dan mendalam. Jadi bisa saling mengenal ya pasangan masing-masing. Yang pria lebih mengenal siapa pasangannya, yang wanita, wanita pun demikian lebih mengenal siapa pasangannya yang laki-laki. Ya, jadi berinteraksi. Ya, bukan berarti tidak salah jalan-jalan, tidak. Silakan aja sejauh itu tidak melanggar nilai-nilai Alkitab atau nilai-nilai Kristen. Ya, jadi fokusnya tetap kepada dialog, untuk saling bisa mengenal, saling memahami karakter masing-masing. Ya, saling tahu, harus kenal, ya, kekurangannya, kelebihannya, ya. Nah, harus selalu kenal, kalau udah serius sampai kenal kepada orang tuanya, ya, dia tinggal di mana, apa kerjaannya, ya, semuanya harus kita tahu, ya, supaya masing-masing bisa siap, ya. Nah, bagaimana statusnya, jangan-jangan dia masih punya pacar, atau jangan-jangan dia sudah pernah menikah. Nah, itu perlu semua. Jangan hanya senang-senangnya ditraktir makan, ya kan? Dikasih keinginanmu sehingga kau langsung punya hati, jatuh hati dan yang lain. Cinta itu juga harus menggunakan logika yang sehat, ya, yang sehat. Itu penting sekali. Baik, nah kita teruskan sama si Tuhan. Nah, anak-anak muda, anak-anak muda dengarin. Jadi ada yang lain, yang kelima yaitu adalah proses peralihan dari seksual oriented ke personal oriented. Perhatikan, ada proses peralihan dari seksual oriented ke personal oriented. Ya. Jadi pacaran orang Kristen bukan saat untuk melatih diri atau melampiaskan kebutuhan seks. Ya, sekali lagi ini penting sekali. Makanya engkau anak muda terutama yang perempuan, ketika ada pacarmu sudah mulai yang menjamah engkau, menggoda engkau kepada hal yang lebih sensitif, kepada hal yang sifatnya pribadi, hati-hati. Kau masih pacaran, bukan istrimu, bukan suamimu. Kau belum suami istri, harus ditolak. Kalaupun dikatakan ini bagian dari latihan sebelum kita masuk dalam pernikahan. Toh juga kita akan menikah. Toh kita juga nanti akan menjadi suami istri. Tetap tolak. Tidak boleh, harus tegas. Kalau akhirnya kau tolak, dia kecewa, akhirnya kau diputuskan, lebih baik itu. Ya, berarti ini hanya hawa nafsu. Mengapa? Karena banyak pengalaman setelah wanita memberikan ya keperawanannya kepada seorang pria, akhirnya menyesal seumur hidup, bahkan itu bisa menangis. Kenapa? Karena sakit hati ketika sudah ditinggalkan. Karena itu lebih baik tolak. Ya, kalau engkau tolak tapi tetap mengasihi, mencintaimu, ya sampai engkau nanti masuk dalam suatu pernikahan, dia tetap setia, menjagamu, memeliharamu, ya. Jadi bukan lagi seperti pagar pemakan tanaman atau kambing pemakan tanaman. Oke, hati-hati, ya hati-hati. Nah, engkau akan tetap menjaga kudusanmu, hai muda-muda, perempuan, wanita-wanita yang masih muda, ya, jaga kesucianmu. Jadi hal yang terpenting adalah pada pengenalan pribadi yang lebih mendalam. Itulah masa-masa pacaran, yaitu pengenalan pribadi yang lebih mendalam. Mari kita refleks bersama-sama. Ada 4 hal pokok yang perlu dilihat dan dipertimbangkan di dalam pengenalan pribadi pasangan kita. Sekali lagi, 4 hal pokok yang perlu mudah-mudahan diperhatikan atau dilihat, dipertimbangkan dalam pengenalan pribadi pasangan masing-masing. Yang pertama, Yang pertama dan utama adalah imannya. Imannya. Ya. Hal yang terpenting dari semua hal adalah apakah ia benar-benar seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang lahir baru. Ya, jadi bukan sekedar orang Kristen biasa karena lahir dan dibesarkan di keluarga Kristen, belum tentu
Ya. Apakah ia takut akan Tuhan dan taat kepada firman-Nya? Ya, apakah dia seorang yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab? Ya, orang rajin berdoa, rajin beralkitab bukan berarti itu adalah harus seorang yang sekolah teologi ataupun dia mungkin pendeta, tidak. Ya, perhatikan. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, jangan sekali-kali engkau pacaran dengan orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, ya, yang belum mengasihi Tuhan, belum mengenal Tuhan, apalagi orang yang tidak seiman. Orang Kristen KTP aja tidak boleh, apalagi orang yang tidak seiman. Ya, itu berbahaya bagi dirimu. Seberapa ganteng pun dia, seberapa cantik pun dia, ya seberapa sukses pun dia, seberapa pintar pun dia, kalau dia tidak seiman dengan dirimu, maka saya katakan tolak, tolak. Ingat ya, 3 kali saya katakan tolak, tidak boleh. Ya, itu kalau lakukan menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan, dan engkau sedang mempersiapkan batra ataupun perahu yang akan menuju kepada menabrak batu karang akan hancur. Suatu saat sudah banyak kok penyesalan orang-orang yang menikah dengan orang tidak seiman. Sekalipun dikatakan ya di muka umum, oh kami bahagia sekalipun beda iman. Memang kamu melihat dalam keluarganya, engkau masuk dalam keluarganya sehingga mengatakan, oh iya ya, mereka bahagia. Jadi jangan dilihat bahagia itu ketika tampil di muka umum, mengumbar manis, mengumbar kata-kata. Belum tentu itu yang sesungguhnya di dalam rumahnya, belum tentu. Jangan terjebak, itu bisa saja pekerjaan setan, iblis buat dirimu. Ya, jangan. Ya, oke. Sudah mendengar beberapa kesaksian. Bahkan orang-orang yang terkenal, bahkan ada artis presenter kesaksiannya, yang menikah dengan orang tidak seiman itu sering menjadi bermasalah. Bayangkan di dalam satu rumah ada 2 agama suami istri, yang satu harus melakukan kegiatan agama yang berbeda dan yang berbeda, bagaimana? Ya. Nah, hati-hati. Kalau ada orang, oh bisa masing-masing saling mengerti, saling memahami, bagaimana mungkin? Ya, berbeda roh, lalu katakan bisa sehati sepikir, no, itu sandiwara. Ya, oke, kalau satu roh aja masih bisa ada perbedaan, apalagi berbeda roh. Ya, oke, karena itu jangan sampai berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Oke, lalu yang kedua yang perlu diperhatikan, yang dilihat dan dipertimbangkan di dalam pengenalan itu adalah kematangan pribadinya. Kalau dia sudah menjadi orang Kristen yang sudah lahir baru, sungguh-sungguh lahir baru, perhatikan juga kematangan pribadi. Bagaimana sikapnya di dalam menghadapi hidup ini. Khususnya ketika ada masalah ya yang menimpa dirinya. Coba, apakah dia dewasa menyelesaikannya atau tidak menyelesaikannya, ataupun cuek dengan persoalan masalah itu, ya, ya, atau dia justru putus asa, kecewa, dan yang lain sebagainya, bukannya melihat masalah persoalan itu sebagai bagian dari proses untuk pendewasaan bagi dirinya. Ya, ya, bagaimana caranya menangani masalah dalam hidupnya? Mampukah dia untuk menangani masalah dalam hidupnya? Ini di masa-masa persiapan itu bisa dilihat, ya, yaitu kematangan kedewasaan dalam menyikapi persoalan masalah yang diizinkan yang terjadi dalam kehidupan. Ya, cakapkah dia untuk menyelesaikannya? Mampukah dia menyelesaikannya? Ketika ada masalah di antara kalian yang muda-mudi yang pacaran itu, dia dapatkah menyelesaikannya dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, hati yang mengampuni, hati yang mengasihi? Mampukah dia menyelesaikannya? Atau dia justru lari meninggalkanmu? Lalu beberapa hari kemudian datang, seolah-olah masalah itu dilupakan atau sudah tidak ada lagi. Tidak. Hati-hati sama Tuhan. Nah, ini. Nah, lalu perhatikan apakah ia seorang yang jujur atau pembohong. Ini penting.
kejujuran itu jangan menjadi barang langka dalam masa-masa pacaran. Kalau sudah sering bohong dalam pacaran, ingat itu akan terjadi juga, akan menjadi kebiasaan juga nanti di masa ketika engkau menikah. Ya, karena itu belajarlah pasangan masing-masing jujur, bicara apa adanya. Siapa engkau sesungguhnya? Dari mana asal usulmu? Jujurlah akan karaktermu. Jujurlah akan keberadaanmu. Semua harus terbuka, semua harus transparan. Jangan engkau tutup-tutupi sesuatu. Ketika engkau mau tutup-tutupi, suatu saat nanti dalam suatu pernikahan itu akan terbuka. Ya, sepintar apapun yang kamu menutupi segala kekuranganmu, cepat atau lambat, itu akan diketahui oleh pasanganmu. Sebelum diketahui oleh pasanganmu, engkau harus beritahu. Nah, beritahu. Apakah pada saat engkau sekarang pacaran, engkau sudah pernah pacaran dengan yang lain sebelumnya? Bahkan engkau mungkin sudah lebih hal yang serius. Kasih tahu. Apakah engkau sudah pernah jatuh dalam perbuatan dosa seks? Harus kasih tahu. Jangan sampai pasangan priamu menganggap engkau masih perawan, tetapi sebenarnya tidak lagi. Ya, ya karena sekalipun memang ukuran dalam pacaran dan pernikahan bukan di situ, bukan karena itu, bukan, ya, bukan itu semata-mata menjadi fokusnya. Oke, itu harus tetap diberitahu terbuka. Apakah engkau punya sakit bawaan mulai dari lahir sampai ke besar? Harus kasih tahu supaya bisa kalau yang pria atau pasanganmu itu serius, ya, ya akan apa menolongmu keluar dari persoalan masalah. Ya, semuanya harus terbuka. Banyak kan wanita tidak mau terbuka, mengapa? Karena takut nanti ditolak, takut nanti tidak terima, udah ke terlanjur mencintai sehingga ditutupi semua. Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita. Demikian juga pria. Jangan ada sesuatu kau tutup-tutupi, ya, terbuka. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan sehingga bisa saling menerima satu sama lain. Itu menjadi suatu ujian. Jadi itu penting, ya. Nah, jangan sampai ada kebohongan di antara pasangan muda-mudi. Ya. Ini penting sekali. Nah, perlu diperhatikan seorang kasih Tuhan. Ya. Karakternya itu, ya. Karakternya penting sekali. Jadi apakah ia seorang pemarah ataupun penyabar? Apakah ia seorang yang rajin atau pemalas? Apakah ia tipe seorang yang setia? Kesetiaan itu diuji pada saat engkau yang mungkin berpisah untuk sementara waktu karena pekerjaan atau karena mungkin melanjutkan studi, ya, ya ada di tempat yang berbeda atau mungkin di provinsi yang berbeda ataupun di negara yang berbeda. Itu adalah salah satu menguji kesetiaan. Benar nggak itu calon pasanganmu? Benar nggak itu calon suami? Benar nggak itu calon istri? Kalau ada di tempat yang berbeda dengan mungkin waktu yang cukup lama, ya dia tetap setia kepadamu. Nah itu adalah tanda-tanda dari Tuhan. Tapi kalau sudah berbeda tempat, pisah di tempat yang berbeda, lalu membangun hubungan lagi dengan pria lain atau wanita lain, nah ini enggak setia. Ya mungkin dia tidak memberitahukan, bisa saja menyembunyikan hal itu. Nah bisa saja menyembunyikan apa? Dia mau membuat apa mungkin penyaringan, mana yang lebih baik? Jadi pertimbangkan. Nah, pacaran pertama atau pacaran kedua. Nah, ini menyakiti. Kalau sudah ketahuan seperti itu, ya langsung tanya serius. Ya serius. Kamu mau dengan saya? Kalau mau dengan saya, berjalan dengan saya. Tinggalkan pacarmu yang sekarang ataupun siapapun temanmu yang khusus dengan tinggal. Tapi kalau kamu tidak serius dengan saya, ya sudah. Hari ini kita juga putus. Jadi jangan kau usah
Takut aduh nanti kehilangan, ada begini. Jadi terima apa adanya sekalipun dia sudah punya pacar yang lain. Hei, dunia ini tidak selebar daun kelor. Berarti dia bukan pasanganmu. Itu saja ya. Tuhan pasti siapkan yang terbaik bagi diri. Amin, anak-anak muda. Ya, harus diamin. Tuhan selalu persiapkan yang terbaik. Jadi itu. Jadi harus benar-benar memperhatikan apakah dia seorang yang punya wawasan yang luas, apapun dia punya pengetahuan yang memadai, itu penting sekali. Kemudian bagaimana dia mengambil suatu keputusan dalam kehidupannya, ya itu penting untuk diperhatikan. Kemudian hal yang berikut yang penting diperhatikan adalah tanggung jawabnya. Ya, selain imannya, kematangan pribadinya, karakternya, ya tanggung jawabnya, itu penting tanggung jawabnya. Bagaimana tanggung jawabnya di dalam hal keuangan? Bisakah dia mengatur keuangan? Bagaimana tanggung jawabnya dengan kuliahnya? Apakah dalam kuliah dia seorang yang sungguh-sungguh belajar? Orang yang sungguh berprestasi? Ya. Karena kalau saya perhatikan, orang yang sama kuliah, pacaran, ya, ada yang pacaran, ya, yang semester senior, ya, perempuannya pacaran dengan yang semester bawah, yang junior, laki-laki, beda umur nanti. Kalau tidak beda umur, kalau salah. Ini sebenarnya bukan terlalu persoalan, tapi ini adalah bisa menunjukkan kepada kedewasaan, kematangan mental. Karena apa? Pengetahuan, kecerdasan, kepintaran itu juga menjadi suatu pertimbangan. Ya. Jadi orang yang tidak belajar serius, tidak belajar kuliah, kok pacaran? Bagaimana nanti di pernikahanmu engkau lebih maju dari teman lakimu, terutama ini yang perempuan ini, hati-hati. Ya. Jangan kau hanya lihat gantengnya, cakapnya, jangan. Ya, tapi lihatlah sejauh mana dia mempersiapkan dirimu nanti pas pernikahan di masa-masa pacaran ini. Kalau dia kuliah sungguh-sungguh kuliah enggak, sungguh-sungguh belajar enggak. Nah, jangan hanya dia sebagai teman mendampingmu kemana-mana supaya engkau aman. Halo, hati-hati sebelum engkau menyesali kemudian hari, lebih baik pertimbangkan. Ya. Jadi kalau mau pacaran sesama orang kuliah, ya carilah yang lebih pintar dari dirimu, hai wanita. Laki-laki yang lebih cerdas, yang berprestasi. Nah itu satu dasar yang baik untuk membangun pergaulan dan masuk dalam suatu pernikahan. Kalau lagi dia malas-malasan, apalagi kadang-kadang orang udah malas belajar, malas bekerja, masih ada dicintai. Ini nggak menggunakan logika yang sehat. Gunakan logika yang sehat dalam berpacaran. Ya. Nanti apa? Engkau yang akan diperas. Dia berharap hanya dirimu lah yang akan bekerja menghasilkan duit. Salah. Pria yang terutama menjadi bertanggung jawab dalam hal menyiapkan segala kebutuhan dalam berkeluarga. Dan itu harus sudah ada dilihat, dipertimbangkan pada masa muda. Ya. Masa muda. Dia seorang pekerja keras nggak? Seorang yang rajin. Bertanggung jawab. Apakah seorang yang rajin, perhatikan, apakah dia seorang yang malas? Kalau orang rajin berarti bertanggung jawab. Kalau dia malas itu orang tidak bertanggung jawab. Ya, jangan pertahankan sekalipun kau sudah menjadi tunangan atau sudah bertunangan. Pada kau sengsara nanti masuk dalam keluarga, menjadi keluarga, menyesal. Tidak artinya. Perceraian, kau rencanakan ketika kau menikah, karena kau menyesal, menerima pasanganmu, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Tidak ada kebahagiaan. Gitu. Jadi, apakah di dalam masa pacaran yang selalu berorientasi kepada seks? Lalu ini hati-hati. Ini hati-hati.
Kalau ada seorang pria sudah pacaran beberapa kali, lalu dia sudah digagahi wanita itu, ya, dan 2 pacarnya atau 3 pacar atau berapa pacaran sudah pernah melakukan hubungan seks dan sekarang pacaran dengan diri, hati-hati itu bisa terjadi juga dengan dirimu. Itu akan bisa terjadi dengan dirimu. Kebiasaan seperti ini sulit untuk berhenti, sulit. Karena itu ketika itu dilakukan lagi kepada dirimu, kamu harus tolak. Ketika udah mungkin terlanjur melakukan kepada dirimu, aduh hati-hati, hati-hati. Banyak wanita tetap lengket kepada pria, ke pacar. Mengapa? Karena sudah terlanjur melakukan banyak hubungan suami istri. Ya, jadi udah takut ditinggal, sehingga dia pasrah, ikuti apa adanya. Ini berbahaya. Jadi yang mengikat bukan lagi cinta, tapi mengikat karena pernah sudah melakukan hubungan seks. Yang biasanya dalam kondisi begini, pria-pria itu bisa saja tidak setia pada dirimu. Mengapa? Karena sudah yang dia inginkan dia sudah dapatkan. Dia akan cari lagi yang lain. Ya, hati-hati para wanita. Jangan engkau terlalu mudah digoda dan menyerahkan dirimu. Ya, hal yang sifat pribadi. Saya ada kata mutiara seperti ini, tapi ini satu ya gambaran saja. Hai wanita, janganlah seperti bunga di tepi jalan. Sesuka hati orang memetiknya lalu dibuang. Ya, tapi jadilah, ya engkau seperti wanita yang kokoh dan kuat. Ya, hanya seorang pria yang mau berkorban, yang mau memberikan yang terbaik dan menjaga engkau, memelihara engkau, kesucianmu, masa mudahmu, masa pacaran. Katakan, ini penting. Ya. Jadi jadilah seperti batu karang di tengah lautan. Hanya pria yang siap kerja keras harus berenang untuk bisa mengambil di tengah lautan. Sekalipun itu sulit, butuh proses. Tapi dia tetap lakukan karena lebih mencintai. Itu lebih artinya apa? Dia seorang pria yang bertanggung jawab, seorang pria yang setia, seorang pria yang punya kematangan pribadi. Ya, dia seorang pria yang sungguh-sungguh tidak berorientasi kepada seks pada masa pacaran. Nah, penting sekali. Jadi saya kasih Tuhan, terutama anak-anak muda, bagi orang Kristen masa pacaran itu adalah masa persiapan pernikahan. Masa persiapan pernikahan, oleh karena itu, pengenalan pribadi yang mendalam adalah suatu keharusan. Jadi sekali lagi perlu saya tekankan, pengenalan pribadi yang mendalam adalah suatu keharusan. Hendaknya setiap kaum muda Kristen memandang pacarnya sebagai hal yang serius yang menghantarkan mereka kepada jenjang pernikahan kudus. Pacaran bukanlah suatu kesempatan untuk bersenang-senang dengan lawan jenis di masa remaja. Apalagi berganti-ganti pasangan. Ya, berganti-ganti pasangan. Belum berapa bulan sudah ganti pacar yang lain. Belum berapa tahun sudah ganti pacar yang lain. Kalau yang seperti ini itu sudah tidak serius. Ya. Karena itu mari sekali lagi di akhir dari sesi yang kedua ini saya sampaikan, anak-anak muda, ya, mudah-mudi ketika berpacaran dalam terang firman Tuhan, ya, terang firman Tuhan. Carilah terutama orang yang seiman dengan diri. Itu penting, seiman, ya, yang sungguh-sungguh sudah mengalami namanya lahir baru. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini ataupun pengajaran ini dapat menjadi berkat
bagi seluruh sahabat RPKM, terutama bagi muda-mudi Kristen di Indonesia dan di tempat lain. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa di sesi berikutnya, di sesi yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati.